Bab 411, Detonasi. Pria tua berambut putih itu tidak khawatir dengan ancaman dari Lin Chen dan sialan. Sebaliknya, bola roh jahat Lin Chen memberikan perasaan yang sangat berbahaya pada lelaki tua berambut putih itu. Dia bahkan bisa mempunyai firasat bahwa begitu bola roh jahat itu meledak, jika dia santai sedikit saja, dia akan mati. Demikian pula, ancaman sialan terhadap lelaki tua berambut putih itu juga sangat menakutkan. Dia adalah tetua tertinggi keluarga Wang dan memiliki kehidupan semua orang di keluarga Wang di belakangnya. Sialan adalah putri kerajaan suci Yongtai. Sebagai putri suatu negara, orang dapat membayangkan status sialan. Jika dia mau untuk menghadapi keluarga Wang, dia dapat mengatakan itu mudah. Pada saat itu, meskipun raja mengabaikan keluarga Wang, masih ada sejumlah besar kekuatan yang ingin menjilat kerajaan suci Yongtai untuk menghadapi Wang. Keluarga. Begitu semuanya berkembang sampai ke titik itu, keluarga Wang akan benar-benar binasa. Tapi, bagi lelaki tua berambut putih, ini bukanlah ancaman terbesar. Anak laki-laki ini sangat kuat di usia yang begitu muda, dan dia juga berhubungan dengan Master Tianyun. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, akan sulit baginya untuk menghentikan Lin Chen bahkan di alam nirvana. Orang tua itu berpikir dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir, menurut pendapatnya, ancaman terbesar datang dari potensi besar Lin Chen. Bagaimanapun, meskipun ancaman sialan sangat besar, bukan tanpa ruang untuk bermanuver. Selama masalah ini dibuat jelas, saya yakin pemimpin kerajaan suci Yongtai tidak akan membuat masalah secara tidak masuk akal. Sebaliknya, potensi besar Lin Chen mengkhawatirkan lelaki tua berambut putih itu. Bagaimanapun, budidaya Lin Chen masih berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati, dan dia sudah memiliki kekuatan untuk menyaingi para master di puncak dari alam Dao sejati. Setelah budidayanya mencapai alam Baoyuan, bukankah bahkan orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan tidak dapat menghadapi Lin Chen? Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya, dan sejumlah besar rahasia tak terlihat bergegas menuju Lin Chen dan sialan seperti orang gila. Kekuatan jiwa Lin Chen selalu terselubung di sekitarnya, dan dia selalu memperhatikan gerakan lelaki tua berambut putih itu. Hampir begitu lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan Lin Chen juga dengan cepat menyuntikkan energi sejati dantian yang telah disiapkan ke dalamnya dengan gila-gilaan ke dalam gelang di tangan. Berdengung-berdengung. Saat sejumlah besar energi sejati memasuki gelang, gelang abu-abu itu segera bergetar sedikit, mengeluarkan sedikit suara berdengung, dan saat gelang itu bergetar, itu benar-benar melepaskan energi yang luar biasa sentuhan roh jahat. Aura jahat ini tidak kuat, setelah energi sejati yang mengandung aura jahat masuk ke dalam gelang, gelang tersebut langsung memancarkan seberkas cahaya, dalam sekejap cahaya yang sangat terang mekar darinya. Cahaya menyelimuti Lin Chen, sialan dan Xiao Baoxiong dalam sekejap mata dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekilas, Anda bisa melihat topeng cahaya tipis menutupi mereka. Namun, itu berbeda dari topeng cahaya biasa. Di sana sebenarnya ada gumpalan merah di atasnya, memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Warna merah pada topeng ini sebenarnya disebabkan oleh masuknya roh jahat ke dalam gelang tersebut, sebaliknya jika itu adalah suntikan energi sejati yang normal, maka hanya akan membentuk topeng pertahanan yang tumpul. Yang paling penting adalah karena titik lampu merah pada perisai pertahanan, kekuatan pertahanan dari perisai pertahanan telah meningkat secara signifikan. Awalnya, dua orang dan binatang itu masih bisa merasakan aura yang terpancar dari lelaki tua berambut putih itu. Pada saat ini, perisai cahaya terbentuk. Dan segera dia bahkan tidak bisa lagi merasakan aura lelaki tua berambut putih itu. Esensi sebenarnya mengandung energi jahat, saya tidak mengharapkan hasil seperti itu. Wajah Lin Chen menunjukkan ekspresi halus. Ada sedikit kegembiraan, dan roh jahat secara tidak sengaja diintegrasikan ke dalam esensi sejati ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Lin Chen. Esensi sebenarnya mengandung roh jahat, dan apakah itu melakukan seni bela diri atau mengaktifkan harta karun, itu jelas memiliki efek yang sangat luar biasa. Bagaimanapun, di tempat warisan, dua bersaudara, Wang Dong dan Wang An, berlatih Xuan Binggong. Energi sejati mereka mengandung energi Xuan Bing, dan seni bela diri yang mereka tunjukkan sangat kuat. Pada saat ini, energi jahat dalam Zhen Yuan Lin Chen jauh lebih kuat daripada Qi Xuan Bing. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda ketahui, secara alami, efek penggunaan seni bela diri dan merangsang harta akan lebih jelas. Namun, prioritas utama adalah berurusan dengan lelaki tua berambut putih itu terlebih dahulu. Lin Chen tidak berani berpikir terlalu banyak.
Setelah mengaktifkan gelang itu, dia segera mengerahkan energi aslinya lagi, mengaktifkan Liontin Giok Yin Yang dan Liontin Giok Yin Yang. Bola roh jahat. Bola roh jahat sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan jiwa Lin Chen. Dia bisa meledakkan bola roh jahat hanya dengan pikiran. Oleh karena itu, tujuan utama Lin Chen adalah memasang Liontin Giok Yin Yang di atasnya. Ledakan. Saat sejumlah besar energi sejati disuntikkan ke dalam Liontin Giok Yin Yang, saat berikutnya, Liontin Giok Yin Yang tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan emas yang sangat besar. Telapak tangan ini begitu besar hingga hampir menutupi seluruh dunia. Ceritanya panjang, nyatanya hanya butuh sekejap mata dari Lin Chen untuk mengaktifkan gelang untuk mengaktifkan Liontin Giok Yin Yang. Setelah Lin Chen sepenuhnya mengaktifkan kedua harta karun ini, hampir pada saat yang sama, rahasia tak kasat mata pria tua berambut putih itu juga menyerang. Kematian. Mata lelaki tua berambut putih itu sedikit merah. Dia bertekad untuk membunuh Lin Chen, dan dia pasti akan melakukannya. Namun, harta yang diaktifkan Lin Chen pada saat ini juga mengancamnya. Rahasia yang tidak terlihat, dan tidak berwujud. Hanya pejuang dengan kultivasi yang mendalam dan kekuatan jiwa yang kuat yang dapat merasakannya. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti sekeliling, memperhatikan serangan dari misteri yang tak terlihat ini. Sejumlah besar misteri tak kasat mata menyerang Lin Chen. Tidak jauh dari situ, Xialan dan Xiao Baoxiong sedikit gugup. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran di level ini. Bahkan Lin Chen mengandalkan 3 harta untuk melawan pria tua berambut putih itu. Jika tidak, si tua berambut putih pria ingin membunuhnya. Lin Chen, itu bukan perkara mudah. Merasa bahwa rahasia tak kasat mata akan menyerang, Lin Chen mengertakkan gigi dan hendak mengaktifkan bola roh jahat dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, Aum. Tiba-tiba, raungan yang mengguncang bumi datang dari Fenglei pegunungan keluar dari kedalaman, dan segera setelah suara ini keluar, semua monster di area itu meraung, seolah-olah mereka menggemakan auman tersebut, dan mereka tampak sangat ketakutan, tergeletak di tanah, tubuh mereka gemetar. Yang paling penting adalah raungan ini sangat mengejutkan, dan berisi serangkaian serangan misterius. Jika Lin Chen tidak dilindungi oleh perisai pertahanan, serangan misterius yang tiba-tiba ini saja akan terlalu berat baginya. Demikian pula, serangan rahasia ini juga membombardir rahasia tak kasat mata lelaki tua berambut putih itu, membatalkan sebagian kecil rahasia tak kasat mata lelaki tua berambut putih itu. Merasakan ini, Lin Chen, Xialan, Baoxiong kecil, dan lelaki tua berambut putih semuanya tercengang. Serangan misterius. Berapa level pemilik suara ini? Xialan menarik napas dalam-dalam. Itu monster yang bisa membuat raungan seperti itu di pegunungan Fenglei. Lin Chen juga sangat terkejut. Jika monster tahu cara menyerang secara rahasia, apakah itu level 7? Atau monster tingkat 8? Kalian pasti tahu kalau Little Storm Bear saat ini berada di level tinggi ke-6, dan dia belum bisa memahaminya, serangan rahasia. Namun, apakah itu monster level 7 atau monster level 8, itu bukanlah kabar baik bagi mereka. Anda harus tahu bahwa monster tingkat ke-7 sebanding dengan yang kuat di alam Baoyuan. Sedangkan untuk monster tingkat 8, mereka bahkan sebanding dengan yang super kuat di alam Nirvana. Begitu mereka benar-benar berada di tingkat ke-8 monster, mereka semua akan habis. Beberapa pemikiran dengan cepat terlintas di benak Lin Chen, dan detik berikutnya, mata Lin Chen sekali lagi tertarik oleh rahasia tak kasat mata dari lelaki tua berambut putih itu. Meskipun suara monster itu barusan membawa jejak makna mistis, itu tidak banyak, itu hanya mengimbangi jejak mistisisme tak kasat mata lelaki tua berambut putih itu. Sebagian besar mistisisme tak kasat mata masih membombardir Lin Chen. Bahkan jika ada monster, itu tidak akan bisa melewatinya untuk sementara waktu. Serangan misterius tak kasat mata pria tua berambut putih itu masih harus dilawan oleh Lin Chen sendiri. Meledak. Wajah Lin Chen serius, dan dia mengucapkan satu kata hampir segera setelah dia selesai berbicara. Kekuatan jiwa yang menutupi bola roh jahat yang tergantung di udara tiba-tiba mengaktifkan bola roh jahat. Saat kekuatan jiwa mengaktifkan bola roh jahat, saat berikutnya, energi jahat yang luar biasa tiba-tiba naik ke langit, menutupi area sekitar ribuan mil dalam gelombang yang bergejolak. Ekspresi Lin Chen, Xialan, Baoxiong kecil, dan lelaki tua berambut putih semuanya berubah. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi sepenuhnya. Boom! Suara keras dan mengguncang bumi bergema di seluruh dunia, dan energi jahat yang menyesakkan, mengerikan dan menakutkan meletus dari bola jahat itu, membentuk awan jamur besar. Di luar pegunungan Fenglei, masih banyak penjaga keluarga Wang yang menjaga di sini.
Penjaga ini hanya berada di puncak alam Tiangang, dan ada banyak monster kuat di pegunungan Fenglei. Oleh karena itu, Wang Chengtian hanya mengatur agar mereka menjaga pinggiran alam pegunungan Fenglei untuk mencegah Lin Chen melarikan diri. Namun, Wang Chengtian tidak menyangka bahwa Lin Chen tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga bunuh diri, bahkan para penjaga tidak mengetahui bahwa dia telah mati sampai sekarang. Gemuruh. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar di wilayah Angin dan Guntur, penjaga keluarga Wang juga sangat berdedikasi. Penjaga ini tinggal di sini dengan dedikasi penuh, mengawasi sekeliling dengan waspada untuk mencegah Lin Chen kehabisan. Namun, pada saat ini, bumi tiba-tiba berguncang, dan dari kedalaman pegunungan Fenglei, terdengar auman monster dan ledakan yang membuat jantung berdebar-debar. Apa yang terjadi? Sungguh ledakan yang mengerikan. Apakah tuan keluarga menemui masalah? Sekelompok orang menjadi pucat. Pemboman ledakan dan raungan yang terus-menerus membuat mereka merasa sangat kewalahan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah prajurit itu bahkan muntah darah dan terluka parah. Namun sebelum mereka dapat bereaksi sepenuhnya terhadap apa yang sedang terjadi, mereka melihat energi jahat yang membuat jantung berdebar tiba-tiba datang dari kedalaman pegunungan Fenglei. Roh jahat yang terkandung dalam bola roh jahat itu sangat kuat, walaupun jaraknya jauh dari orang-orang ini, roh jahat itu begitu kuat sehingga dapat mempengaruhi mereka tidak peduli seberapa jauh jaraknya. Puff, puff, puff. Dampak dari energi jahat membombardir masa lalu, menjatuhkan puluhan orang dengan segera. Para prajurit yang terluka secara langsung dan serius oleh auman monster-monster dan ledakan bola energi jahat sekarang terungkap terhadap energi jahat ini, dan puluhan orang terbunuh dalam sekejap, dia langsung jatuh ke tanah dan mati. Meskipun orang-orang lainnya tidak tewas, mereka semua terluka parah dan tidak dapat bergerak. Saat ini, jika monster datang, mereka takut tidak ada satupun yang bisa keluar. Anehnya, monster-monster di area luar Gunung Fenglei tiba-tiba melakukan kerusuhan, dan sejumlah besar monster-monster berlarian, membentuk gelombang monster. Ho ho. Au. Melihat sejumlah besar monster menyerang dari segala arah, wajah sekelompok orang tiba-tiba menjadi pucat dan sangat jelek. Setelah beberapa saat, di belakang pegunungan Fenglei dan puncak Niutu, akibat ledakan bola energi jahat menghilang. Ada puing-puing di mana-mana. Sejumlah besar pohon yang menjulang tinggi tumbang dan pecah menjadi beberapa bagian. Puing-puing dan abu terlihat di mana-mana, dan itu berantakan. Aum. Pada saat ini, auman monster lainnya tiba-tiba datang, dan auman itu masih berisi serangan rahasia. Segera setelah itu, monster ganas yang tingginya lebih dari 1 kaki dan tampak seperti serigala raksasa muncul di ruang terbuka. Bab 412, Raja Monster. Pegunungan Fenglei, area di belakang puncak Niutu. Setelah debu berlalu, lingkungan sekitar menjadi berantakan, benar-benar tampak seperti reruntuhan. Bahkan puncak Niutu pun diledakkan dengan kerikil dalam jumlah besar. Suara yang terbentuk di puncak Niutu awalnya disebabkan oleh struktur aneh di dalam gunung. Kini puncak Niutu diledakkan dengan kerikil dalam jumlah besar. Suara dari puncak Niutu menjadi terputus-putus dan terkadang jeda muncul dari waktu ke waktu. Huhu. Di udara, Lin Chen menghirup udara dingin beberapa kali, wajahnya tampak pucat. Saat ini, pakaian Lin Chen sudah lama robek menjadi potongan-potongan kain, rambutnya acak-acakan, tetesan darah menggantung di sudut mulutnya, tangannya sedikit gemetar, dan dadanya naik turun. Khususnya, ada bekas darah besar di dadanya, terlihat jelas bahwa Lin Chen terluka saat ini, sangat berat. Tidak jauh dari Lin Chen ada Sialan dan Little Bao Xiong seperti Lin Chen. Sialan dan Little Bao Xiong sama-sama pucat, tetapi dibandingkan dengan Lin Chen, mereka tidak begitu malu. Lagi pula, ketika Lin Chen mengaktifkan bola roh jahat, dia berusaha sekuat tenaga untuk gigi rendah dan gigi rendah frontal, tetapi Sialan dan Xiao Bao Xiong tidak seperti itu. Yang terakhir adalah satu orang dan satu binatang di belakang Lin Chen, dan tentu saja kekuatan ledakan yang mereka tahan lebih besar. Jauh lebih kecil. Namun meski begitu, Sialan dan Bao Xiong kecil terluka parah. Bola roh jahat ini sangat kuat. Ahem. Sialan terbatuk 2 kali, dengan bekas darah terlihat di sudut mulutnya. Dia melihat situasi berantakan di depannya dengan ekspresi ngeri dan menarik napas dalam-dalam. Udara dingin. Kekuatan ledakan bola roh jahat benar-benar di luar dugaan Lin Chen, Sialan dan Xiao Bao Xiong. Jika Lin Chen tidak menerima gelang yang diberikan oleh Master Tianyun, kekuatan ledakan pasti akan menghancurkan mereka berdua dan binatang itu menjadi abu terbang. Namun meski memakai gelang, kedua pria dan binatang itu masih terluka parah. Terutama Lin Chen dan Xiao Bao Xiong.
Lin Chen menahan kekuatan ledakan secara langsung, sedangkan beruang kekar kecil adalah yang terbesar, dan kebugaran fisiknya tidak sebaik Lin Chen dan Sialan, jadi cedera beruang kekar kecil itu juga sangat serius. Ho ho. Ada lusinan bekas darah di tubuh beruang kecil kekar itu, dan daging berwarna merah darah di dalamnya bisa terlihat sekilas. Beruang kekar kecil yang menyakitkan itu meraung lagi dan lagi, tetapi bahkan dengan raungan rendah, suara si kecil sangat lemah. Setelah mengaum, tubuh beruang kecil kekar itu dengan cepat menyusut dan kembali ke ukuran anak kucing. Pada saat ini, beruang kecil yang kejam itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Setelah melihat lebih dalam pada Sialan dan Xiao Baoxiong, mata Lin Chen beralih ke depan lagi. Kekuatan ledakan dari bola roh jahat ini begitu dahsyat bahkan mampu menembus perisai pertahanan gelang yang mampu menahan serangan telak dari orang kuat di tahap awal alam Baoyuan. Jadi bagaimana situasi si tua berambut putih? Laki-laki saat ini. Pada saat itu, ketika Lin Chen mengaktifkan bola roh jahat, lelaki tua berambut putih itu juga melepaskan serangan rahasia yang tidak terlihat. Serangan rahasia yang tidak terlihat itu begitu kuat sehingga jika Lin Chen menolaknya, hampir tidak mungkin untuk memblokirnya. Dan begitu dia dipukul, dia akan mati. Tidak diragukan lagi, Lin Chen memicu bola roh jahat. Ketika bola roh jahat diaktifkan, Lin Chen dan lelaki tua berambut putih itu berjarak tidak lebih dari 1 kilometer. Pada saat itu, Lin Chen mengendalikan bola roh jahat untuk terbang menuju lelaki tua berambut putih itu. Meskipun waktunya sudah tiba singkatnya, dengan kendali Lin Chen atas kekuatan jiwa, bola roh jahat terbang menuju lelaki tua berambut putih. Jarak ke lelaki tua berambut putih pada saat ledakan tidak akan pernah lebih dari 500 meter. Itu adalah pusat ledakannya. Orang tua berambut putih itu benar-benar berada di tengah ledakan bola roh jahat. Orang tua ini. Kekuatan jiwa Lin Chen begitu kuat sehingga dia dengan cepat menutupinya dan menemukan keberadaan lelaki tua berambut putih itu dalam sekejap mata. Kemudian dia melihat lelaki tua berambut putih itu tergeletak di bawah pohon yang patah, dadanya naik turun, yang terpenting ada bekas luka yang sangat besar di dadanya, organ dalamnya hampir terlihat, wajahnya juga penuh bekas luka. Darahnya sangat menakutkan dan ganas. Terdapat juga beberapa luka di kaki dan tangannya, setiap luka merupakan luka yang sangat serius, hampir memotong kaki dan tangannya. Meski lelaki tua berambut putih itu terluka parah, dia belum mati. Hah! Mata Lin Chen tiba-tiba menyipit. Dia melihat bola kristal redup dipegang oleh lelaki tua berambut putih di tangannya. Bola kristal itu juga merupakan harta pertahanan. Orang tua ini sebenarnya memiliki harta karun. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan pil dan menelannya, dengan senyum masam di wajahnya. Saya awalnya berpikir bahwa setelah bola roh jahat meledak, itu akan langsung membunuh lelaki tua berambut putih itu, tapi saya tidak berharap bahwa yang terakhir juga memiliki harta pertahanan, tetapi harta pertahanan itu jelas tidak sebagus pertahanan Lin Chen. Gelang, kalau tidak, dia tidak akan terluka parah. Tapi lelaki tua berambut putih itu terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang, Lin Chen juga terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Awalnya, Lin Chen bukan tandingan lelaki tua berambut putih itu, sekarang keduanya sama-sama terluka parah, dia masih bukan tandingan lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih yang tergeletak di bawah pohon besar itu sepertinya merasakan tatapan Lin Chen, dia menghirup udara, setelah memeriksa lukanya, wajahnya menjadi semakin jelek. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan pil emas, membuka mulutnya dan menelannya. Brengsek. Nak, aku ingin hidupmu lebih buruk daripada kematian. Dalam sekejap, lelaki tua berambut putih itu pulih dari luka-lukanya, jelas karena efek ramuan emas. Orang tua berambut putih telah hidup lebih dari 100 tahun dan telah melakukan perjalanan melintasi benua. Beberapa harta karun tidak jarang. Tapi yang penting adalah orang tua berambut putih memiliki ramuan penyembuhan diri yang cepat. Tapi Lin Chen tidak. Dengan cara ini, cedera satu orang telah pulih, tetapi cedera orang lain belum stabil. Dengan bertambahnya dan penurunan, Lin Chen takut dia pasti akan mati di tangan lelaki tua berambut putih itu. Aum. Suara lelaki tua berambut putih itu baru saja jatuh. Tiba-tiba, raungan monster tiba-tiba terdengar. Suara ini sebenarnya membawa sinar serangan rahasia. Begitu suara itu muncul, Lin Chen, Sialan, dan Xiao Baoxiong langsung kaget. Dan ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Saat berikutnya. Puf-puf. Pada saat ini, Lin Chen, Sialan dan Xiao Baoxiong semuanya terluka parah menghadapi misteri suara. Mereka berdua tidak punya energi lagi untuk melawan, bahkan jika mereka dipukul. Wow! Tubuh Lin Chen terpesona, dan beberapa suap darah muncrat dari mulutnya.
Sialan dan Xiao Baoxiong juga tidak jauh lebih baik. Hanya lelaki tua berambut putih, saat ini lelaki tua berambut putih itu sudah pulih dari luka-lukanya. Meski kekuatannya belum mencapai puncaknya, tidak banyak serangan rahasia yang terkandung dalam suara tersebut, hanya sedikit. Oleh karena itu, setelah lelaki tua berambut putih itu tertegun sejenak, dia mendengus dingin, dengan suara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan segera mengeluarkan rahasia yang tidak terlihat, langsung membombardir serangan rahasia yang terkandung dalam suara tersebut. Dengan keras, kedua misteri itu saling terkait. Tidak banyak serangan dari misteri satu sama lain. Setelah jalinan ini, mereka menghilang pada saat yang sama, dan tidak ada yang lebih unggul. Tapi bagaimanapun juga, lelaki tua berambut putih itu menolak suaranya. Serangan rahasia. Memanggil. Hampir segera setelah lelaki tua berambut putih itu menahan serangan suara, angin kencang terdengar, dan monster setinggi sekitar 1 kaki yang tampak seperti serigala raksasa muncul di ruang terbuka. Serigala raksasa itu berdiri kokoh di tanah, dengan kilatan kebijaksanaan di matanya. Rambutnya berwarna merah, dan cakarnya sangat tajam, bersinar dengan cahaya putih keperakan. Lin Chen tercengang. Sialan dan Xiao Baoxiong juga tercengang. Pria tua berambut putih itu sedikit terkejut, dan matanya menunjukkan ketakutan dan keterkejutan. Monster level 7. Raja monster jauh di dalam pegunungan Fenglei. Lin Chen menarik napas sedikit, wajahnya tidak menunjukkan rasa takut untuk bersukacita. Pegunungan Fenglei adalah salah satu dari 2 pegunungan utama di domain Fenglei. Ada banyak monster di dalamnya. Sebagian besar monster di pinggiran adalah level 3 dan level 4, sedangkan area yang sedikit lebih dalam adalah monster level 5 dan level 6. Bagian terdalam dari pegunungan Fenglei adalah, bahkan ada monster tingkat ke-7. Aku hanya tidak menyangka saat mereka bertarung di sini, mereka akan menarik monster level 7. Namun, monster tingkat tinggi tingkat 6 sudah memiliki sejumlah kecerdasan spiritual dan dapat memahami beberapa perilaku manusia yang sederhana. Monster tingkat ke-7 jauh lebih kuat daripada monster tingkat tinggi tingkat 6, dan mereka memiliki lebih banyak spiritualitas. Kecerdasan, yang tidak lebih baik dari beberapa pejuang manusia yang miskin. Justru karena inilah monster tingkat ke-7 tidak lagi termasuk dalam kategori binatang tanpa kecerdasan. Mereka tahu cara berburu dan membunuh manusia. Kali ini, justru karena pertempuran sengit antara Lin Chen dan si kulit putih. Lelaki tua berambut bahwa mereka merasakan pertarungan sengit antara Lin Chen dan lelaki tua berambut putih keluar dari kedalaman pegunungan Fenglei. Monster rendah tingkat ke-7 setidaknya sebanding dengan prajurit terhebat di puncak alam Dao sejati. Raja Serigala Iblis yang sangat merah ini telah menguasai serangan rahasia. Saya khawatir kekuatannya hanya sedikit lebih lemah daripada yang kuat yang berada di tahap awal alam Baoyuan. Pria tua berambut putih itu memiliki wajah yang serius. Tidak ada yang tahu bahwa Raja Serigala Iblis tingkat ke-7 yang sangat merah akan tiba-tiba bergegas keluar, sebanding dengan yang ada di tahap awal alam Baoyuan. Anda harus tahu bahwa ini adalah binatang iblis yang telah menguasai misteri-misteri. Kebijaksanaan dari ini jenis binatang iblis itu sangat kuat. Ia sangat kuat dan kecerdasannya tidak lebih lemah dari manusia, sehingga sangat merepotkan untuk menghadapinya. Terlebih lagi, pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu terluka parah, dan kekuatannya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Jika dia benar-benar melawan Raja Serigala Iblis yang sangat merah ini, dia pasti akan mati. Melarikan diri. Orang tua berambut putih itu percaya bahwa dia bukan tandingan Raja Serigala Setan sangat merah, tapi jika dia melarikan diri, bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia mungkin tidak bisa berlari lebih cepat dari Raja Serigala Setan sangat merah yang memilikinya. Kekuatannya masih utuh seperti sebelumnya. Terlebih lagi, lelaki tua berambut putih itu tidak ingin semudah itu, biarkan saja Lin Chen pergi. Kepala keluarga Wang, Wang Chengtian, dipenggal oleh Lin Chen, dan dia terluka parah oleh Lin Chen. Meskipun dia meminum ramuan untuk menstabilkan luka-lukanya, akan memakan waktu hingga 1 tahun, atau bahkan beberapa tahun, untuk sepenuhnya pulih. Anda harus tahu bahwa luka-lukanya tidak sesederhana kelihatannya. Di sisi lain, Lin Chen, Sialan dan Xiao Baoxiong juga menatap dengan sangat waspada pada Raja Serigala Iblis yang sangat merah yang berdiri di ruang terbuka di antara kedua sisi. Ini adalah Raja Serigala Iblis yang sangat merah, binatang iblis tingkat ke-7, dan telah menguasai sinar misteri. Kekuatannya lebih kuat dari prajurit terhebat di puncak alam Dao sejati, kata Sialan dengan suara rendah. Suara. Lin Chen mengangguk sedikit, dia bisa merasakan ancaman besar dari monster ini, tapi dia tidak tahu namanya.
Raja Serigala Iblis yang sangat merah ini, jika Lin Chen berada di puncaknya, mungkin masih bisa bersaing dengannya, tapi sekarang dia terluka parah, dia bukan tandingan Raja Serigala Iblis yang sangat merah. Lin Chen merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya, perasaan bahwa hidupnya dikendalikan oleh orang lain membuatnya sangat tidak bahagia. Ada banyak orang kuat di benua Tianling. Dibandingkan dengan orang-orang kuat ini, kekuatanku masih rendah. Mata Lin Chen bersinar terang, dan dia mengambil keputusan. Setelah kembali, dia harus bekerja keras untuk berlatih dan meningkatkan kultivasinya ke level secepat mungkin. Yuan Jing. Hanya ketika kultivasi Anda mencapai alam Baoyuan, Anda dapat disebut orang yang kuat. Mengaum. Saat Lin Chen sedang berpikir, tiba-tiba, Raja Serigala Iblis yang sangat merah yang berdiri di tempat terbuka tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Chen, Sialan dan Bao Xiong kecil. Cakarnya yang tajam terentang dengan suara mendesing. Tatapan tajam melintas di matanya.